Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan unsur ekstrinsik drama. Setelah sebelumnya kita telah mendiskusikan unsur intrinsik drama. Saudara-saudara, unsur ekstrinsik drama ini merupakan unsur-unsur pembentuk drama baik naskah maupun pementasan yang berasal dari luar teks, ya, dari luar karya sastra itu sendiri. Nah, ada beberapa unsur ekstrinsik drama, antara lain yang pertama adalah latar belakang pengarang, yang kedua adalah nilai agama dan kepercayaan, yang ketiga kondisi politik, yang keempat psikis atau kejiwaan seseorang atau seorang pengarang, dan yang kelima adalah situasi sosial budaya. Bahkan ada lebih dari kelima hal yang saya sebutkan tadi. Akan kita bahas satu-satu ya, saudara-saudara. Yang pertama terkait dengan latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang sangat berpengaruh pada karya-karya yang diciptakannya. Misalnya ini ya, seorang pengarang dengan latar belakang pendidikan SD dengan mereka yang sudah bergelar doktor begitu, tentu saja gaya cerita, kemudian diksi yang digunakan, kemudian konflik yang diangkat itu akan berbeda, ya. Kemudian yang kedua adalah nilai agama dan kepercayaan. Saya contohkan bukan dari naskah drama, tetapi ini dari puisi. Seorang Romo, ya, Sindunata namanya, dikenal dengan Romo Sindu, menciptakan puisi yang isinya terpengaruh oleh agama dan kepercayaannya sebagai seorang pemuka agama Katolik. Ini jelas diksi yang digunakan, kemudian tema yang diangkat, judul-judul yang dipilih, berpengaruh pada karyanya. Contoh waktu itu digunakannya apel, kemudian Bunda Maria, kemudian Bukit Golgota. Tentu akan berbeda dengan seorang M.H. Ainun Najib atau Cak Nun ketika menciptakan puisi. Tentu akan berbeda diksi. Diksinya pasti akan ada Rasulullah, kemudian keislaman, sholawat, atau hal-hal yang terkait dengan dirinya sebagai seorang muslim. Kembali lagi ke latar belakang pengarang, saya juga ingin menyampaikan bahwa latar belakang kehidupan seorang pengarang, misalnya dia tinggal di suatu daerah gitu ya, di pesisir begitu, kemudian akan berbeda dengan seorang pengarang yang dia dilahirkan di pegunungan. Tentu saja tema-tema yang diangkat akan berbeda. Banyak sekali sebenarnya latar belakang yang bisa kita bahas dalam konteks ini ya, saudara-saudara. Dan itu pasti berpengaruh besar pada karya yang diciptakannya. Kemudian saudara-saudara, kita akan kembali lagi pula pada agama dan kepercayaan, bahwa
Bahkan seseorang yang menganut ajaran animisme ataupun dinamisme itu juga akan berpengaruh pada karya-karya yang diciptakannya. Apapun agama, apapun kepercayaan atau keyakinan seorang pengarang pasti akan berpengaruh sedikit atau banyak dalam karya-karya yang diciptakannya, baik itu berupa naskah maupun pementasan. Kemudian kondisi politik suatu negara atau suatu bangsa pasti akan berpengaruh. Misalnya opera kecoa ya, waktu itu eh, sangat satir dan merupakan suatu karya yang memberikan kritik pada pemerintah, Orde Baru ataupun Orde Lama. Kemudian sekarang ini adanya korupsi, pejabat negara yang ditangkap oleh KPK, itu juga akan menjadi suatu eh, pengaruh besar terhadap karya-karya yang diciptakan di masa sekarang ini. Kemudian kalau kita ingat lagi lengsernya Soeharto, kemudian juga lengsernya Gus Dur, ketika itu dijadikan tema dalam suatu pementasan, kita akan menjadi tahu, oh ini merupakan kondisi politik negara yang terjadi di Indonesia pada masanya tentunya ya, pada masa atau pada tahun sekian begitu. Bahkan ketika terjadinya geger G30 SPKI, saudara-saudara, ketika kita menyaksikan suatu pementasan ataupun kita membaca suatu naskah drama, kita bisa menengarai, oh ternyata naskah drama ini atau pementasan drama ini membicarakan kondisi politik negara Indonesia pada tahun-tahun terjadinya gerakan G30 SPKI. Waktu itu di Semarang di Taman Raden Saleh itu ya, di TBRS itu Taman Budaya Raden Saleh, ada pementasan drama yang berjudul Eksekusi. Ketika di awal begitu, para penonton tidak akan mengetahui bahwa ternyata eksekusi ini membicarakan kondisi politik negara Indonesia saat terjadinya G30 SPKI. Baru kemudian ketika di tengah cerita begitu ya, adanya kepala-kepala yang dipenggal, kemudian apalagi ya, bangkai manusia ditemukan di mana-mana, kemudian diceritakan pada suatu kursi, banyak sekali orang-orang di kursi pesakitan itu dieksekusi begitu ya. Kemudian penonton baru menyadari bahwa ada kata 30 September 1965, maka dapat ditengarai bahwa itu merupakan kejadian politik negara Indonesia yang terkait dengan G30 SPKI. Baik saudara-saudara, kita akan beranjak pada unsur ekstrinsik yaitu kondisi kejiwaan seorang pengarang. Biasanya kita menggunakan istilah yang agak keliru dengan psikologis pengarang. Saya lebih cenderung ke kondisi jiwa atau kondisi kejiwaan pengarang atau kejiwaan pengarang begitu saja. Karena psikologis itu adalah ilmu tentang jiwa atau ilmu tentang kejiwaan. Maka saya menggunakan istilah kejiwaan seorang pengarang. Nah, kondisi jiwa atau kondisi kejiwaan atau kejiwaan seorang pengarang itu juga akan berpengaruh pada karya-karya yang diciptakan. Ketika seseorang itu sedang sedih, patah hati, kemudian seseorang itu
itu sedang marah begitu ya, bahkan seseorang itu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain, bisa disebut sebagai autis atau sejenisnya, itu juga akan berpengaruh pada karya yang diciptakan. Bahkan seorang pembaca atau seorang penonton itu dapat dalam tanda kutip curiga atau menengarai bahwa terdapat hal-hal yang aneh ya. Dan ini juga mereka curiga, jangan-jangan ini adalah kisah si pengarangnya. Jangan-jangan pengarangnya ini memiliki kelainan jiwa. Jangan-jangan, dan akan muncul jangan-jangan yang lainnya. Nah, saudara-saudara, ada pengarang atau bahkan dari kita sendiri penikmat begitu ya yang menyatakan penyangkalan. Kita menyangkal bahwa enggak selalu karya sastra itu baik berupa puisi, prosa maupun drama bercerita tentang si pengarangnya itu sendiri. Ya, begitu banyak ya yang bisa ditulis oleh seorang pengarang. Tetapi dari sekian banyak itu ada semacam sekian persen dari diri seorang pengarang, dari diksi yang dia gunakan, dari gaya cerita yang dia gunakan, itu mencerminkan atau merupakan cerminan dari kondisi kejiwaan yang dimilikinya. Baik, saudara-saudara, kita akan beranjak pada situasi sosial budaya. Nah, pada situasi sosial budaya ini ternyata juga berpengaruh pada cerita yang diciptakan oleh pengarangnya. Contohnya adalah sekarang ini di masa-masa pandemi, begitu banyak cerita, baik itu berupa prosa, puisi maupun naskah drama, ya, baik itu naskah maupun pementasan yang isinya cenderung ke hal-hal yang terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini. Begitu saudara-saudara. Selain itu apa lagi? Nah, kita akan kembali ke G30 SPKI bahwa kondisi sosial budaya pada masa G30 SPKI masyarakat begitu tercekam ya, mengalami kehidupan yang sangat menakutkan. Kemudian ketakutan-ketakutan itu akhirnya ditangkap oleh seorang pengarang, kemudian dituangkan ke dalam karyanya bahwa pada masa-masa itu terjadi sebuah fenomena yang sangat tidak manusiawi, pembunuhan di mana-mana, kelaparan, efek dari gerakan tersebut begitu. Banyak sekali hal-hal yang mengerikan, kemudian berpengaruh pada situasi sosial budaya masyarakat pada zaman itu. Kemudian terjadinya krisis moneter tahun 1998, banyak demo, harga yang tinggi, adanya resesi gitu ya. Itu juga berpengaruh pada kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Baik saudara-saudara, demikian pembicaraan kita tentang unsur-unsur ekstrinsik yang ada di dalam suatu karya, terutama dalam drama. Saya menunggu pertanyaan yang saudara ajukan, konfirmasi, bahkan respon yang saudara berikan. Bisa melalui channel YouTube saya ataupun dalam grup WA kita. Demikian saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.